hatiku. Kini ku bernyanyi, nyatakan isi hatiku hanya kepadamu. Ku mau Tuhan beka dengar suaramu. Ku mau Tuhan ku dituntun olehmu. Nyatakan isi hatimu dan kerinduanmu, oh Yesusku. In the middle of the dark night, I can't see the sunlight. It's gonna be alright, I won't be afraid, no. When the waves are crashing and lightning is flashing, I'll still be standing, I won't be afraid. Cause you light the dark, you fill my heart with courage. When I'm afraid, Jesus, you are my hope. I call your name, you keep me safe, your strength is perfect. I will trust in you alone, you are my hope. You are my hope. You are my hope. You are my hope. I will not fear. I know you're with me. You're always with me. Retretnya pasti bakal seru banget. Ayo buruan daftar. Sampai jumpa teman-teman. You are my hope. The Pillar Education of GBI World Transformation Church is supervising several schools in preparing and facilitating transformation for young students. Our vision is to produce young people, your children, that have godly character and are respectful of parents and fear God. Through up-to-date and comprehensive school curriculum, our prayers and commitments are the birth of graduates that are ready to influence the world with the values of the kingdoms of God. So it will bring significant impact wherever they go. So parents, join us in preparing the generation that will do God's will in their time. Prior to 2013, STB School was located in Ruko Pinangsha and started with only a few numbers of students. We moved to Jalan Palam Semi, Kavling Perkebunan, in 2015 as the number of students joining us are constantly increasing. Teachers, students, and staff start the days with the morning devotions. We also sing our national anthem Indonesia Raya before the lessons too. Shekinah Transformasi Bangsa School is using Mentari and Happy Holy Kids for playgroup and kindergarten students, whereas we use Cambridge textbooks for primary and junior high school. There are few activities that our school have each year. They are kindergarten and elementary swimming activity, merit shop, and other events and celebrations.
Puji Tuhan, selama anak-anak saya sekolah di Shekinah Transformasi Bangsa ini, mereka mengalami banyak perkembangan. Saat ini anak saya dapat mengikuti semua pelajarannya dan sangat terbantu sekali dengan pendidikan di sini. Here, I learned a lot of things. I love going to the school, especially because the teachers are very nice and humble and funny and chill. Why should people choose Shekinah as their school of choice is that Shekinah can teach their children since a young age to adapt more quickly and better in any new environment. Semoga kedepannya Shekinah Transformasi Bangsa ini dapat melahirkan siswa-siswi yang berprestasi dan siswa-siswi yang takut akan Tuhan. Join our playgroup, kindergarten, and elementary programs. Special deals are waiting for you. Don't miss it. For more and further information, feel free to contact us through WhatsApp number displayed on the screen. Or you can also scan the QR code available. Serving generation and glorifying God. Yay! Shalom Om, Tante, Opa, dan Oma. Apa kabar Om, Tante? Luar biasa kan? Nah, kita mau info nih kalau di sekolah minggu juga ada loh Kersel. Tapi di sekolah minggu namanya Kisatar. Nah, teman-teman yang belum join Kisatar, yuk bergabung supaya kita bisa tumbuh bareng dalam Tuhan. Caranya gampang loh, tinggal bertanya kepada kakak-kakak guru sekolah minggu di setiap jam ibadah ya. Cheers, yuk. Sekarang kita bacakan info untuk minggu ini. Yuk. Kate, hari Minggu 23 April cuma ada 3 kali ibadah loh, yaitu jam 7, 10, dan jam 2 siang. Emang kenapa, Jos? Oh, itu karena pas hari raya Idul Fitri. Oh iya Jos. Om, Tante, Opa, dan Oma, jangan lupa ibadah dulu ya sebelum liburan. George, kamu suka berdoa nggak? Suka dong. Nah, sekarang menara doa WTC sudah 24 jam loh. Ayo Om, Tante, Opa, dan Oma ikut menara doa. Boleh datang sendiri atau bersama keluarga atau bersama kerabat lainnya. Aku jadi mau ikut dikit biar aku nanti ajak papa, mama, koko, dan ceceku deh biar bisa doa bareng-bareng. Oh iya, Semen Gathering bakal diadain lagi loh, Kate. Kapan tuh, Jos? Hari Sabtu, 6 Mei 2023 pukul 8 sampai 15.30. Tempatnya di Main Hall GBI WTC. Ada bayar nggak, Jos? Ada, Kate, cukup bayar 40.000 untuk makan siang. Nah, untuk daftar sama info lengkapnya bisa hubungin di nomor layar ini ya. Oke deh, Jos. Om, Tante, Opa, dan Oma, ditunggu ya kehadirannya di Champion Gathering kali ini. Jos, sekarang di gereja kita sudah ada mesbah doa loh. Gimana cara ikut mesbah doa, Kate? Caranya gampang, George. Tinggal buka YouTube GBI WTC setiap hari Senin dan Kamis pukul 7 malam. Nah, nanti kamu dan keluargamu bisa ikut mesbah doa. Wah, asik banget tuh, Kate, bisa doa bareng-bareng. Iya dong. Dan jangan lupa ikut mesbah doa setiap hari Senin dan Kamis. Families, sehubungan dengan hari libur nasional, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama, maka mulai tanggal 21 sampai dengan 29 April 2023, semua aktivitas mulai dari persekutuan jemaat, menara doa, rumah doa, doa fajar, mesbah doa, carousel, dan sekretariat diliburkan. Dan semua aktivitas akan dimulai kembali pada hari Selasa, 2 Mei 2023.
Nah, jangan lupa untuk selalu berdoa ya families, biar liburan kita bersama keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan setiap hari. Selamat berlibur! Families, WTC Lounge mempunyai promo menarik bagi Anda yang ingin mengadakan care sale. Dapatkan free 1 liter bottled drink hanya dengan cara ini. Yang pertama, melakukan minimum transaksi sebesar Rp350.000. Yang kedua, tidak ada minimum pembayaran untuk reservasi. Yang ketiga, harap melakukan reservasi minimal 1 hari sebelumnya. Dan yang keempat, bagikan pengalaman care sale Anda di Instagram dalam bentuk story. Untuk info lebih lanjut, saudara bisa menghubungi langsung melalui DM Instagram @wtc_lounge atau datang langsung ke WTC Lounge. Kami tunggu kehadiran Anda ya. Sebuah konferensi spesial yang bertema Success Stories Conference akan diadakan di WTC. Nah, konferensi ini mengundang setiap Anda profesional, entrepreneur, pastor, dan setiap pengerja atau pelayan Tuhan untuk bersama-sama berkumpul dan saling berbagi cerita yang memberikan inspirasi satu dengan yang lain. Bersama pembicara-pembicara hebat mulai dari Pastor Scott Shepherd, Dr. Fred Talk, Pastor Travis Hoff, and Mr. Bobby Holland. Mereka semua akan berbagi kisah yang penuh inspirasi bagi Anda. Yuk, catat tanggalnya di tanggal 29 April 2023 mulai pukul 9 sampai dengan 12 siang di Main Hall WTC Building. Datang bersama dan terima inspirasi dan berkat dari firman-Nya. Sampai jumpa. Bagi wanita-wanitanya Allah, yuk mari bergabung di dalam ibadah onsite WOE yang akan dilayani oleh Pendeta Silvani Tanonggiso dengan tema Wanita Pendamai. Ibadah ini akan diadakan pada hari Rabu 19 April 2023 pukul 10 pagi di GBI WTC Serpong, Ruang TC, lantai 3. Jangan lupa ajak kerabat-kerabat Anda untuk bergabung di dalam ibadah WOE ya. Itulah info-info buat minggu ini, Kate. Nah, sekarang kita fokuskan pikiran dan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Selamat beribadah, happy Sunday, and God bless you. Ayo, jalan. Bye. Nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bolehkah saya ajak saudara bangkit berdiri sebentar? Saya tahu pagi ini ada berkat besar yang disediakan Tuhan buat kita. Sapa orang-orang yang ada di sebelah saudara, katakan Shalom Bapak, Shalom Ibu, Shalom anak-anak muda yang hadir di siang hari ini. Saya tahu, saya percaya ada mujizat Tuhan yang disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang setuju boleh katakan amin. Saya mau ajak kita berdoa bersama-sama saudara. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur. Hari baru dan kami percaya ada berkat baru yang Tuhan sediakan untuk kami. Terlalu banyak untuk dihitung berkat yang sudah Engkau nyatakan. Bukti kasih Tuhan itulah yang menghidupi kami. Dan karya terbesar itu menjadi anugerah yang besar bagi hidup kami. Sehingga pagi ini kami yang datang dengan segala keadaan di hidup kami. Kami pulang, hidup kami dibaharui dan diubahkan oleh Tuhan. Karena mujizat Tuhan masih terjadi sampai dengan pagi ini bagi kami yang hadir. Terima kasih di rumah-rumah mereka yang sedang menyaksikan secara streaming. Tuhan juga memberkati mereka. Dan hati kami bersama-sama seluruh umat Tuhan yang ada di sini menaikkan doa pujian penyembahan kami. Diberkatilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama berkata, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi saudara. Silakan duduk, silakan duduk.
never satisfied. Oh, every trial my soul will sing, no turning back, I live set free. Everybody say, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yeah. Everything I need is in you. Everything I need. Yeah. Christ, my all in all, the joy of my salvation, joy of my salvation. And this all will never fail. Heaven is our home. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Oh, everything. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Jesus. Sing with me, come on. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Come on, say. I have decided to follow Jesus. Follow you. No turning back. Cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. This is a prayer. Everything I need. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. For us, everything I need is in you. Everything I need. Come on, say, I have decided. I have decided to follow you. Jesus, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning. We lift up our hands. Oh, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. We come to worship you, oh Jesus. Datang bersama-sama.
We cry out, Jesus. Sembah Tuhan, sembahlah Dia. In spirit and in truth. Lift up your voice and sing a new song. Dia makasih. Datanglah, firman Tuhan berkata, datanglah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Dia sanggup berikan ketegangan. Dia yang sanggup memulihkan. Sembah dalam roh kamu. Lebih lagi. Yang mencari dengan bersungguh hati, kami kan dipuaskan. Aliran-aliran sungai kehidupan mengalir bagi kami. Oh Jesus, kalau ku hidup hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Oh Jesus, selamat hidup. Oh Jesus, mataku tetap memandang dunia tak bisa. Oh. Dan kalau kami ini hidup, kami tahu kami hidup karena kasih karunia Tuhan pagi ini. Kalau Engkau tidak turun dari surga datang menyelamatkan kami, maka tidak ada harapan dalam hidup yang kami jalani. Tapi betapa kami bersyukur pagi ini, kalau oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, maka ada hari esok bagi kami. Sehingga kami bisa berkata hari ini, Tuhan, kalau kami hidup hanya untuk Tuhan. Jamah kami Tuhan pagi ini, oh hadir lawan kami. Let's just sing it again, come on.
syukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Tak sekali-kali Tuhan lupa menepati janjinya buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Boleh bilang sama sebelahmu, engkau diberkati. Katakan engkau diberkati. Yang diberkati. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, rejoice, bersukacitalah. As everybody sing. Akan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, yes, karena Yesus ada di sini. Percaya, ku percaya, firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Jangan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Come on. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kali ini saya mau ajak kita tepuk tangan di atas kepala yuk sama-sama. Haha, sorakan. Tuhan dengar doa kami. Gak cuma tepuk tangan, sekarang lambaikan tangan sama-sama saya. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Belum semua yang di belakang ikut angkat tangan tinggi-tinggi. Come on! Pelitaku, pengharapanku, takkan ku ragu berjalan bersamamu. Kau penolongku, keselamatanku, kota bentengku, sumber sukacitaku. Lewati setiap musim, kau selalu sertaku. Yesus kau sahabat dan juru selamatku. Bersuka kau ada dalamku, ku masuki gerbangmu.
dari segala belenggu. Yesus, Kaulah andalanku. Kau yang membebaskanku dari segala belenggu. Yesus, Kaulah andalanku. Hanya Kau yang membebaskanku dari segala belenggu. Yesus, Kaulah andalanku. Sekali lagi dengan hati kita ya. Kau yang membebaskanku dari segala belenggu. Yesus, Kaulah andalanku. Suka sebab Kau ada dalamku. Ku masuki gerbang kudus-Mu dengan sukacita, sorak-sorai, dan ku angkat nyanyian pujian bagi-Mu. Ku sorakan haleluya. Bersuka sebab Kau ada dalamku. Ku masuki gerbang kudus-Mu dengan sukacita, sorak-sorai, dan ku angkat nyanyian pujian bagi-Mu. Ku sorakan haleluya kepadamu. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di kesempatan siang ini kami juga rindu menyambut semua saudara sebagai keluarga di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir. Saudara yang baru pertama kali hadir, bolehkah saudara mengangkat tangan sebentar? Yang di atas, yang di bawah. Kami rindu mengenal dan menyambut saudara sebagai keluarga di dalam Tuhan. Ada saudara yang baru pertama kali hadir? Yes, oh ada saudara. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Tuhan memberkati saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Dan di kesempatan siang ini kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Persiapkan persembahan kita, mari kita berdoa bersama-sama saudara. Betapa baiknya Engkau. Kami terima, kami rasakan. Kebaikan Tuhan terus mengalir di antara kami. Terlalu banyak untuk dihitung berkat yang sudah Engkau limpahkan bagi kami. Dan di tengah segala berkat itu, kami membawa apa yang terbaik dalam ketaatan kami. Karena kami mengasihi Engkau. Biarlah kami terus belajar memberi, menabur yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami, sucikanlah supaya menjadi berkat dan kerajaan-Mu diperlebar makin besar di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih, kami akan memberi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bangkit berdiri sebentar saudara. Kita mau deklarasikan persembahan kita, angkat sama-sama saudara. Mari deklarasikan sama-sama. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku. Keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan. Thank you Jesus. Let's worship Him one more time. Ku mau Tuhan, lekat dengar suara-Mu. Ku mau Tuhan, ku dituntun oleh-Mu. Nyatakan isi hati-Mu dan kerinduan-Mu, oh Yesusku. Ku mau Tuhan, kenal dekat dengan-Mu. Ku mau Tuhan, selalu bersama-Mu.
sepanjang hidupku. Oh Yesus, oh Tuhanku. Oh Tuhan, Engkau dengar suaramu. Oh Tuhan, ku dituntun olehmu. Nyatakan isi hatimu dan kerinduanmu. Oh Yesus, Mari kita bangkit berdiri, siapkan hatimu. Oh Tuhan, kenal dekat denganmu. Oh Tuhan, selalu bersamamu. Rasakan hadiratmu di sepanjang hidupku. Oh Yesus, oh Tuhanku. Koralama shandara lamos, syakandara lama ya sandaram, kirana lama ya sanara lamo. Haleluya, oh, bersamamu Bapa. Shandara lama takanara lama ya se, keralabara labara lama ya sandara lamo. Haleluya, Yesus, kami rindu mendengar suaramu Tuhan. Kami rindu mendengar arahan-Mu Tuhan. Supaya gereja ini menjadi gereja yang Kau inginkan. Yang selalu melakukan apa yang Kau inginkan. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu, supaya dia boleh bisa dikasih saluran berkat-Mu bagi setiap umat-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan. Mari angkat Alkitab kita. Kita deklarasikan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang belum punya outline, tadi nggak sempat mengambil di bawah, saudara bisa mengangkat tangan saudara. Dan saudara yang memerlukan online, outline yang digital, saudara bisa mendapatkan di GBI WTC Apps ya, sudah tersedia. Saudara waktu masuk, saudara bisa ngambil, ada ballpoint, ada outline, saudara bisa dapatkan. Baik, pada bagian yang ke-8 dari the serial The Year to Rise Up and Victorious, bagian 8 saya akan menyampaikan bagian ini, yakni My Church is my family, my home. My church is my home. Dalam sepanjang tahun ini saya akan menolong saudara supaya gereja kita atau semua jemaat menjadi dekat erat dengan Tuhan, deeper, younger, stronger. Katakan bersama saya, deeper, younger, stronger. Kemarin selama beberapa minggu saya berbicara tentang younger, ya. Beberapa minggu saya bicara tentang deeper. Nah, sekarang hari ini saya akan berbicara tentang stronger. Gereja yang kuat tuh kalau gereja itu menjadi sebuah keluarga, menjadi seperti rumah, layaknya orang mendapati rumah. Maka gereja itu akan kuat. Dari mana Pak? Dasar firman-Nya. Mari buka bersama dengan saya Efesus pasal 2. Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Efesus pasal 2 ayat 19. Mari kalau sudah ketemu, katakan amin. Ya, kita baca dengan suara lantang ya, yang keras bacanya. Mari baca. 1, 2, 3. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan apa?
anggota-anggota dari keluarga Allah. Jadi saudara dan saya ini memang anggota keluarga Allah. Karena kita ini anggota keluarga Allah, maka gereja adalah rumah. Gereja adalah rumah. Dan bagian rumah yang paling kecil namanya care cell. Ya, ada rumah gereja. Saya berdoa ya, gereja lokal ini adalah rumah kita bersama. Jadi ada kelompok keluarga rohani yang kecil namanya care cell. Dan semua orang mesti harus punya keluarga rohani. Karena apa? Saya tidak mau jemaat ada yang yatim piatu. Semuanya harus punya support system. Waktu susah, waktu saudara sukar, waktu saudara pengen bisa rilis beban saudara, saudara ada support system yang bisa mendengarkan dan rasa aman. Di mana? Di keluarga. Kalau saya punya susah, saya pasti cerita sama istri saya. Kenapa? Karena saya punya keluarga. Saudara di dalam gereja yang adalah keluarga, saudara juga sama. Di mana Pak saya bisa curhat? Di dalam kelompok sel. Dan saudara, untuk saudara bisa masuk dalam kelompok sel bisa melalui apps ya, WTC apps. Saudara juga nanti bisa di depan kalau mungkin saudara susah. Lewat apps, saudara bisa lewat teman-teman saudara berjaga-jaga di belakang depan. Yang pengen ikut nanti saudara akan disalurkan ya melalui kelompok sel. Saya pengen jemaat tidak ada yang merasa lonely. Semuanya harus punya keluarga. Gak ada yang amin. Gak boleh jemaat merasa lonely, datang ke gereja sendiri, gak ada teman. Coba saudara, kemarin saya lihat ya, para pengerja mereka masuk di satu kelompok, satu di sana mereka online, dan mereka pengen ketemu bersama-sama kopi darat. Ada kerinduan dan saudara waktu di Carousel bisa ketemu di ibadah raya seperti ini. Seorang hamba Tuhan namanya Tony Evan, dia bilang nih, church is not something you to go. Gereja itu bukan tempat kamu pergi ibadah seperti ini. Bukan gedungnya gereja tuh. Church is a family you belongs to. Gereja itu adalah keluarga di mana kamu merasa memiliki dan merasa dimiliki. Itu sebabnya kalau saudara nggak pernah masuk dalam kelompok sel, saudara tidak akan pernah merasa dimiliki dan memiliki. Sebab saudara datang, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh. Tapi kalau saudara datang karena kita mau ketemu keluarga, apa kabar? Seneng gak ketemu keluarga? Wah seneng sekali. Saya kalau ketemu adik saya peluk, saya ciumin adik saya. Ada yang perempuan, ada yang laki. Kenapa? Karena kita senang. Begitulah seharusnya kalau kita mau kebaktian, kita ketemu dengan keluarga rohani kita harusnya happy. The church is the body of Christ. Gereja itu adalah tubuh Kristus. The church is us. Gereja itu adalah kita ini, bukan gedung. Makanya orang berpikir gedungnya dihancurkan supaya gereja mati. Salah. Gereja dihancurkan. Saya tanya saudara, gereja dihancurkan, apakah kekristenan mati? No. Situ Bondo dihancurkan, gereja dibakar, gedungnya dibakar. Gereja tidak akan pernah mati. Walaupun dihimpit tetap melejit. Walaupun dihambat tetap merambat. Kenapa? Karena gereja adalah saudara. Selama Yesus ada dalam hidup saudara, gereja bisa berdiri dimanapun, bukan gedung ini. Nah, sekarang perilaku apa saja yang harus saya miliki Pak, supaya saya bisa menikmati keluarga di dalam gereja kita. Sama seperti kalau sekarang ya, bagaimana istri dan anak bisa home sweet home di dalam rumah, gimana bisa menikmati itu? Sama hari ini topik kita adalah My Church is My Home. Rumah, aku pengen merasa sweet, aku merasa nyaman aku tinggal di gereja ini. Nomor satu yang harus kita miliki sama seperti dalam keluarga, saudara dan saya mesti memiliki ketaatan kepada struktur. Kalau di rumah, maka anak harus
taat kepada orang tuanya. Ada strukturnya, kepala keluarganya adalah ayahnya. Pak, kalau di gereja ada struktur juga. Saudara, di dalam Alkitab ada 3 struktur yang Tuhan buat di dalam gereja. Nomor 1 adalah pemerintah. Pemerintahan itu harus ditaati, perlu taat pada struktur pemerintahan. Yang kedua, struktur gereja. Dan yang ketiga adalah struktur di dalam keluarga. 3 lembaga yang Tuhan bangun dan kita mesti belajar kalau pengen bahagia, keluarga, gereja dan juga pemerintahan mesti harus taat kepada pemerintah. Kenapa, Pak? Karena 1 Korintus pasal 14 ayat 40 sama seperti rumah ada struktur keluarga, maka gereja juga ada struktur yang harus ditaati dengan tujuan supaya saudara bisa dan kita bisa melayani Tuhan secara mengalami keteraturan ilahi supaya bisa teratur. Di dalam gereja ada strukturnya. Senior pastor atau gembala, associate senior pastor, ini Pak Ju, Pak Pinem, ya, dan family, dan Ibu Susan. Lead pastor, ada head division, ini adalah ketua-ketua divisi, ini gembala-gembala cabang kita. Dan mereka punya district leader atau DL atau district leader. Kemudian di bawahnya ada zone leader membawai 3 kelompok sel. Kemudian ada small group leader membawai 1 kelompok sel. Dan 1 kelompok sel ini ke bawahnya adalah jemaat. Nah, Pak, berarti saya mesti harus mentaati struktur ini. Ya, dalam keluarga juga sama. Saudara kalau pengen keluarganya bahagia, ya anak harus menempatkan dirinya sebagai anak. Dia pasti bahagia. Istri juga harus menempatkan diri sebagai istri supaya hidupnya bahagia. Ibu Flora ya, karena dia lagi pelayanan keluar, khotbah di cabang. Dia tuh sebenarnya lebih pinter ya. Nilainya di S1 dia lebih tinggi dari saya. Status sosialnya dia orang yang berkecukupan lah ya. Rumah ada, mobil ada, ya berada lah. Saya anaknya orang miskin sih enggak sih, melarat. Jadi dia kalau mau semena-mena tidak taat itu bisa dia mau menanduk ya bisa sebenarnya, punya potensi banyak. Dan dia pada waktu dia pacaran ya dia serba ada. Saya masih ingat, saya cuman mampu membelikan nasi goreng saja dan nasi goreng itu pun saya beli. Terus kemudian dia pikir, kenapa Mas nggak beli 2? Saya jawab, kuatnya cuma 1. Lalu dipotong makan berdua, sepiring makan berdua. Dia pikir romantis amat, padahal sebenarnya nggak punya duit, tahu aja loh. Nggak punya duit. Dia sebenarnya punya kemampuan atau punya potensi untuk memberontak, punya. Tapi dia bilang gini, saya bahagia kalau saya memilih untuk saya mentaati kamu. Wow. Makanya saudara, saya bilang istri saya kalau lagi marah, saya nggak bisa marah. Kenapa? Terlalu banyak baiknya. Makanya coba suami-suami renungkan. Kenapa suami itu bisa bahagia? Kalau dia bisa tunduk, dia bisa taat. Kenapa sih kalau dia lagi marah, kenapa aku nggak bisa sayang sama dia? Banyak kelebihannya, banyak kekurangan, banyak kelebihannya, kekurangan sedikit, cincelah gitu ya. Keluarga akan bahagia. Amin apa amin? Nah, Pak, kenapa sih di dalam gereja itu perlu ada struktur? Gereja semakin besar, kekeluargaannya semakin kurang. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, saya tidak mau. Saya tidak mau. Gereja boleh menjadi besar dalam gereja lokal, tetapi kekeluargaannya satu dengan yang lain tetap harus kuat. Gimana caranya, Pak? Kalau ada misalnya ada kesusahan, kematian keluarga, kepada siapa saya harus lari? Saudara, kalau saudara cari saya, pasti saya tidak jarang di tempat. Tapi perhatikan, sudah ada struktur. Saudara tinggal telepon pada SGL-mu, pada ketua Kersel saudara.
maka dia langsung kontak ke gereja, zrat, dan saudara akan dilayani. Saudara ada yang di rumah sakit perlu didoakan, dia juga sempat seret small group leader. Kalau saudara, makanya saya sarankan saudara semua ada kelompok selnya. Itu adalah keluarga rohani yang paling kecil. Dan disitulah rasa kekeluargaannya kuat. Gereja boleh besar, kekeluargaannya harus tetap erat. Mari bilang sama saya, gereja ini boleh saja, bisa saja menjadi besar. Tetapi kekeluargaannya harus tetap erat. Setuju nggak saudara? Saya itu bisa mengenali saudara ketika saya masuk dalam kelompok sel. Waktu saya masuk kelompok sel, saya bisa langsung kenal saudara, nama saudara, walaupun nanti pulang ya lupa lagi. Tapi at least saya kenal muka saudara dan saya tahu di mana daerah saudara berada. Itu at least. Kalau saya bawa Ibu Flora itu hafal namanya satu-satu. Kayak komputer berjalan Ibu Flora. Tapi kalau saya hari ini ketemu saudara, besok lupa saudara saya ini. Jadi gimana caranya saya bisa menolong supaya nggak orang kepahitan? Saya makanya kalau di tempat umum ada orang ketawa, saya ikut ketawa. Padahal belum tentu dia ketawa sama saya. Istri saya suka tanya, kamu kenapa sih ketawa-ketawa gitu? Tadi ada ibu lewat ketawa. Saya nggak tahu dia ketawa sama siapa, tapi saya harus ketawa supaya apa? Ya itu kalau jemaat WTC gimana? Jadi kalau saudara lihat saya ketawa-ketawa sendiri, itu bukan gila, bukan saudara. Karena saya memang udah kadung terbiasa. Kalau ada orang ketawa selalu saya ikut ketawa. Karena saya takut kepahitan. Karena ada orang yang kepahitan DM ke saya, Pak, kenapa sih Bapak tadi saya sapa, Bapak tidak menyapa? Saya ketawa, Bapak diem aja. Makanya sekarang saya kalau di mall ketawa kanan, ketawa kiri, ketawa kanan, ketawa kiri. Ngerti ya alasannya kenapa ya? Nah, Pak, bagaimana supaya saya bisa mentaati? Seorang istri dan anak, bagaimana dia bisa mentaati? Ada dua faktor yang membuat seseorang atau keluarga itu bisa mentaati strukturnya. Menghormati bapak, mentaati bapaknya, mentaati ibunya. Ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah kesetiaan. Mari buka bersama dengan saya Amsal pasal 20. Seorang anak dia setia, seorang istri tidak meninggalkan keluarga karena dia setia kepada suaminya. Amsal pasal 20, baca bersama dengan saya. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat 6. Mari baca bersama dengan saya. Betapa Tuhan pengen melahirkan jemaat-jemaat yang setia. Mari baca ayat 6. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia apa? Siapa menemukannya? Orang setia itu sulit sekali didapatkan. Tapi kalau di WTC semua orangnya setia. Kenapa? Ya buktinya setia. Setia. Saudara gini, saya perlu tandaskan ada dua sifat kenapa seseorang bisa mentaati pada struktur di atasnya. Nomor satu, setia. Saya kasih contoh. Gereja itu karena my church is my family, berarti saudara harus menempatkan keluarga itu ada seperti dalam gereja keluarga yang sama. Ya, saya kasih contoh, misalnya samping saudara atau depan saudara membangun rumah atau belakang saudara, bangun rumah tinggi besar, lalu kemudian lantainya rumah saudara keramik, dia pakai marmer. Dinding saudara dicat, dia pakai marmer, keren. Ruang keluarganya keren sekali. TV-nya di rumah 40 inch, dia 89 inch. Wah keren banget. Lalu istrimu bilang, Pak, tetangga kita rumahnya keren banget. Boleh nggak Pak aku pindah ke sana Pak? Kenapa saudara ketawa? Karena tidak boleh dilakukan. Betul apa betul? Betul apa betul? Sebenarnya sama. Kenapa kok istri-istri walaupun rumahnya tidak sebagus yang di tetangga, tapi kok tetap pulang ke rumahmu? Karena ada faktor kesetiaan. Saudara mau setia dalam pernikahanmu. Dalam keluarga sama.
Kenapa saudara, kalau kalau anakmu misalnya berkata, "Pak, itu di sana temen aku nonton TV yang gede sekali, nonton bolanya enak, Pak. TV-nya 89 inch." Itu kayak di Next Gen itu. Bisa kayak di gereja gitu, besar sekali. Segitulah kira-kira 89 inch. "Pak, gede sekali, boleh nggak aku nonton di sana, Pak?" "Boleh, tapi ingat harus pulang. Karena tidak boleh pindah ke rumah tetangga hanya gara-gara TV-nya lebih besar." Saudara juga sama di dalam gereja. Saudara perlu tertanam di dalam gereja untuk saudara bisa bertumbuh dalam gereja lokal. Supaya apa? Supaya pertumbuhanmu makin hari makin dewasa. Sebab kalau tumbuhan dicabut, tanam lagi. Baru bertumbuh dicabut, tanam lagi. Baru tumbuh, cabut, tanam lagi. Apa yang terjadi? Kok langsung mati itu loh. Kejam sekali loh. Ini ilustrasi, ini maksudnya saya lagi bicara saudara. Kok langsung mati gitu. Kejam kali. Kalau diangkat, tanam lagi, diangkat lagi, tanam lagi. Minimal dia tidak bertumbuh. Betul apa betul? Baru daunnya masukin lagi, rontok lagi. Dan saudara perhatikan ya, Tuhan juga nggak pengen setiap gereja itu adalah keluarga. Walaupun ada orang yang membangun, misalnya di samping kita ada gereja yang besar sekalipun, saya mau beritahu, saudara, kalau ini rumahmu, keluargamu, berarti walaupun sesekali kau nonton, harus balik, harus pulang. Istri juga bisa ke rumah tetangga, dia datang dan kemudian dia main arisan atau apa, atau main sama istri tetangga atau temennya. Tetapi ingat waktu malam harus pulang. Kenapa harus pulang? Karena dia harus setia pada keluarganya. Faktor kesetiaan jarang dijumpai. Dan saya mau beritahu, orang yang setia di dalam rumah Tuhan, dia akan cepat bertumbuh. Dan saya berdoa, sekali saudara bertumbuh di tempat ini, terus saudara bertumbuh, jangan cabut, tumbuh. Akhirnya saudara nggak bertumbuh. Tertanamlah sehingga saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ngerti katakan? Faktor yang kedua apa Pak? Sehingga seseorang itu mudah mentaati pada struktur yang di atasnya. Sifat yang kedua adalah cinta atau mengasihi. Mari buka bersama dengan saya. Cinta akan rumah Tuhan. Mari buka Mazmur pasal 26. Mazmur pasal 26 ayat yang saudara bisa tulis di catatan saudara apa yang tidak saya tulis di situ. Mazmur pasal 26 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama dengan suara keras. Ini lukisan pemazmur. Bagaimana dia belajar cinta dan belajar dia setia kepada Tuhan. Kepada rumah Tuhan. Mari baca dengan saya dengan ayat 8. Mazmur 26. 1, 2, 3. Tuhan, aku cinta pada apa? Rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Pemazmur berkata, Tuhan, aku cinta banget kepada rumahmu. Satu lagi ayat, Mazmur 69. Sama-sama Mazmur 69 kita baca ayat yang ke-10. Saudara baca. Kalau elektronik ayat 9, kalau Alkitab itu kertas ayat 10 ya. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa. Saudara, kalimat ini, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku, ini pernah disitir oleh Tuhan Yesus ketika dia melihat rumah Tuhan dipakai sebagai sarang penyamun. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang berjual beli dan menaikkan dan menjirat uang seperti orang menjirat lintah darat. Orang-orang yang mau beribadah, bahkan tempat mereka diisi dengan lembu dan diisi dengan penukar uang, dan mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa.
Saudara dengarkan, di tengah-tengah seperti itu dia marah. Karena apa? Cintanya akan rumah Tuhan. Makanya kalau saudara membaca Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17, itu cerita Yesus yang pertama kali. 2 kali Yesus menjungkir balikkan pedagang merpati, penukar uang, meja penukar uang. Itu dijungkir balikkan Yesus 2 kali. Yang pertama itu dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 17. Yang kedua kemarin yang kita baca dalam Lukas. 2 kali kenapa? Karena cintanya akan rumah Tuhan. Saudara, kenapa sih seseorang mau tertanam dalam gereja dan mau mentaati structure yang ada? Karena saudara cinta akan rumahnya. Walaupun gereja itu nggak ada yang sempurna, tetapi setiap jemaat yang telah bertumbuh, dia harus belajar mencintai rumahnya. Yang setuju katakan, sebab kalau saudara tidak cinta akan rumah Tuhan, saudara tidak akan pernah setia di dalamnya. Dan itu sebabnya banyak orang menjadi anggota GKJJ, singkatan dari Gereja Kristen. Loh kok tahu? Punya pengalaman semua. Gereja Kristen Jalan-Jalan. Dulu Bapak pernah nggak? Ya pernah lah. Semua kita pernah ngalami. Kita berjalan dari gereja satu ke gereja lain. Tapi setelah saya tahu saya di situ bisa bertumbuh, saya tertanam, jebret. Setelah itu bertumbuh dan saya melayani Tuhan. Saya pengen semua jemaat yang ada di tempat ini, rohaninya tidak boleh sama dari dulu sekarang. Jangan sampai semuanya harus bertumbuh. Yang setuju katakan. Itu sebabnya saya dorong saudara yang dari jemaat belajar melayani di kelompok sel, di care cell. Lalu di care cell saudara yang memenangkan jiwa, small group leader saudara, dia akan tahu, dia akan kenali saudara yang membawa jiwa 2, maka mereka nanti dipromosikan Anda menjadi potensial team leaders. Mereka tahu menghargai jemaatnya, saya udah ajarin mereka. Dan yang membawa jiwa masuk dalam kelompok sel lebih dari 2, bisa 4 orang, maka dia menjadi naik dipromosi lagi. Jadi team leader. Kenapa? Kita pengen menghargai semua pertumbuhan rohani saudara, supaya semua bisa bertumbuh secara rohani. Yang ngerti katakan. Saya masih ingat ya, waktu saya disuruh Tuhan membangun gereja ini. Anak saya tuh gak mau ikut ke gereja ini. Jadi saya bisa ngerti perasaan orang-orang yang anaknya tidak mau diajak bergereja bersama-sama dengan orang tuanya. Lalu saya bilang gini, nak, Tuhan menyuruh Papa dan Mama membangun gereja ini karena Tuhan suruh Papa keluar dari tempat pelayanan Papa yang dulu. Bolehkah kamu ikut Papa dan Mama? Enggak saya di sini aja. Kenapa? Yang disuruh kan Papa. Bukan aku. Waduh, itu rasanya kayak celep. Tetapi sebagai orang tua saya tidak memaksa dia. Saya biarkan dia bertumbuh layaknya anak ya. Karena dia sudah punya komunitas dan saya harus membiarkan dia bertumbuh. Tetapi saya doakan terus menerus. Dan akhirnya satu hari dia datang kepada saya. Lewat kira-kira hampir setahun. Dia datang kepada saya, Pak, saya besok mulai mau ikut kebaktian youth ya. Kalau dulu kita belum punya gedung, jadi kita punya cuma satu ruko kecil dan semua kebaktian youth di situ, doa di situ. Kita pakai dulu di ballroom yang ada di WTC Mall. Lalu anak saya mulai pelan-pelan ikut youth dan sejak dia tertanam, dia bilang gini, Pak, sekarang aku lihat di WTC juga aku bisa bertumbuh. Aku akan ikut Papa melayani dan saya ingin ikut bertumbuh di WTC. Sampai hari ini dia bukan hanya berjemaat, tapi dia sekarang melayani dan menjangkau anak-anak muda supaya mereka bisa jadi pemimpin ke depan. Saya tahu nggak gampang, tetapi kita mesti harus berdoa supaya anak-anak kita juga semuanya bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Itu bagian yang pertama yang harus kita punya. Bagian yang kedua yang harus kita miliki di dalam rumah Tuhan yang kedua adalah ini. Menaruh hormat
satu dengan yang lain, serta saling mengasihi. Saya ingin kita membaca bersama, Pak, kenapa sih kita harus menghormati? Kata hormat atau honor itu menurut John Trent dia berkata, honor is a decision to give priceless value to another human being just because they are created in the image of God. Jadi menghormati atau honor itu sesungguhnya adalah sebuah keputusan. Kita menaruh satu nilai yang tinggi kepada orang lain karena dia juga ciptaannya Tuhan. Jangan pernah kita look down dan tidak menaruh atau memberikan hormat. Dan Tuhan biasanya di dalam firman Tuhan selalu gini rumusnya. Kepada struktur yang di atas, Tuhan minta supaya yang di bawah belajar menghormati. Kepada struktur yang di atas, terhadap orang yang di bawah, Tuhan suruh belajar kita mengasihi. Sekarang saudara bisa lihat di dalam struktur keluarga ya. Di dalam struktur keluarga, saudara bisa melihat ini strukturnya. Bapa, Yesus, suami, lalu istri, dan ini anak-anak. Nah sekarang, terhadap struktur yang di atas, Tuhan minta supaya dia mengasihi. Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi suami, suami mengasihi istri. Kalau saudara baca di Efesus pasal 5, hai suami, kasihilah istrimu. Tapi terhadap istri, kepada suami para istri harus menghormati dengan cara dia tunduk kepada suaminya. Ini rumusnya sama. Kepada struktur yang di bawah mengasihi, kepada struktur yang ke atas menghormati. Sekarang saya mau buka satu ayat kita baca. Betapa pentingnya menghormati kepada struktur yang di atas dan mengasihi kepada struktur yang di bawah. Mari buka Efesus pasal yang 6. Kalau di situ tidak ada, saudara tambahin ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya pengen kita baca berganti-gantian ya. Efesus pasal 6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ayo kita baca bersama-sama ya. Kita baca. Betapa pentingnya tadi Efesus pasal 5 sering saudara baca ya. Saya mau baca ayat yang ke pasal 6 ayat yang pertama sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, poin yang pertama tadi, di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2 saudara, dengan keras. 1, 2, 3. Perhatikan perintah, hai anak-anak, hormatilah ayah, hormatilah ibumu. Kenapa Pak harus menghormati orang di atas? Ini jawabannya ayat yang ketiga saya baca. Supaya kamu bisa berbahagia. Supaya kamu bisa panjang umur di bumi. Ayat 4 saudara, 1, 2, 3. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Jadi memang Tuhan ingin supaya saudara yang punya struktur di atas, saudara belajar menuntun, menasehati, mengajar. Ini sama dengan kita mengasihi orang di bawah kita. Oke? Terhadap struktur yang di atas. Yang dari bawah ke atas Tuhan minta kita menghormati ayah dan ibumu. Sama dalam struktur menghormati. Kenapa sih Pak Tuhan kok menaruh itu kepada kita? Karena Tuhan sudah membuat sebuah rule, sebuah aturan. Ada 3 lembaga di dalam Alkitab yang dibangun oleh Tuhan. Lembaga pertama namanya keluarga. Itu sebabnya strukturnya ditulis. Yesus sebagai kepala keluarga, suami, istri, anak. Kemudian yang kedua adalah gereja. Kenapa gereja? Karena ini institusinya Tuhan. Gereja itu milik Tuhan. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah juga hamba Tuhan.
Struktur dalam pemerintahan itu sebabnya kita perlu menghargai. Prinsip ini sama saudara dan saya juga belajar untuk menghargai orang di atas kita, menghormati orang di atas kita. Dan yang di bawah, yang dari atas ke bawah sifatnya apa? Mengajar, menasehati, mengasihi. Saya kalau komplit jadi satu namanya mengasihi semua orang di bawah kita. Sehingga di gereja ini Tuhan mau supaya semua saling mengasihi. Yang setuju katakan, Pak, walaupun disuruh menghormati, tapi Galatia pasal 5 bilang gini, janganlah kita gila hormat. Kalau orang di bawah kita belum bisa menghormati, jangan gila. Tetap waras. Dan jangan saling menantang dan saling mendengki. Saya berdoa supaya jemaat yang ada di tempat ini walaupun tidak dihormati tetap mengasihi. Tidak boleh saling menantang apalagi saling mendengki. Boleh nggak saya memohon sesuatu kepada jemaat? Boleh? Boleh? Saya itu sedih ya kalau sebagai gembala. Kalau melihat ada jemaat itu bertengkar, itu sedih. Kalau saudara ada persoalan saja, saya doakan. Apalagi kalau di dalam jemaat bertengkar. Kalau kebaktian jam 7 sih, saya tidak lihat. Kebaktian jam 11 dan kebaktian jam 9. Saya tahu karena yang ini saudara yang kebaktian 7 kan sering pergi. Belum pergi, jam 9 sudah datang. Sebaliknya yang jam 11, jam 9 belum selesai atau belum pergi, saudara sudah datang. Sometimes beberapa kali kejadian di mana orang yang pengen parkir, parkirnya udah dipakai jemaat lain. Jemaat itu memang lucu. Sampai tempat duduk aja, saya itu bisa mengenali saudara dari tempat dudukmu. Sepertinya tempat duduk itu sudah saudara patenkan. Nah, dari ketawamu mengakui toh. Nih, kalau saya mau melihat Pak Yohanes namanya Pak. Tuh. Pak Yohanes ini dia tidak pernah berpindah, dia di sini terus. Dari dulu sekarang bahkan sampai nih saya kalau saya mau absen jemaat ya. Ini Leo dan Fang, dia tidak pernah berubah dari dulu sejak gereja. Ya di sini nih tempatnya. Betul apa betul? Tuh, betul. Jadi saya tuh ngerti jemaat itu bahkan kursi, pantatnya pun udah ditulisin. Saya ngerti maksudmu. Bahkan siapa yang di belakang tiang, siapa yang ada di depan tiang ada. Kenapa Pak kok di belakang tiang supaya nggak bisa dilihat Bapak? Kalau saya di sini bisa ngeliat semuanya. Kenapa saya jalan-jalan? Supaya ngumpet di tiang ketahuan. Sambil saya absen. Tapi bukan hanya bangkunya saudara loh. Ini di gereja mana aja. Saya kalau khotbah di gereja lain juga sama. Di cabang juga sama. Termasuk parkir. Parkir itu sepertinya ini tempat parkirku. Biasanya kalau aku datang jam segini ini masih kosong. Tiba-tiba terisi. Dan pada waktu mau keluar, terjadilah pertengkaran. Boleh nggak kalau misalnya tempat parkirnya diisi orang lain, belajar mengasihi? Nggak marah? Terima kasih. Nanti kalau kita bikin gedung yang baru, saudara ya, saya udah siapkan 6 hektar. Jadi nanti gedungnya 1 hektar, parkirnya 5 hektar. Kenyang deh. Gak ada yang bertengkar. 6 hektar, 5 hektar udah jalan-jalan. Mau parkir di bawah alpukat bisa. Parkir di bawah mangga ada. Parkir dekat resto juga ada. Sok bebas, tapi sekarang ini gimana supaya kita jangan saling menantang dan jangan saling mendengki. Yang setuju katakan
Ingat ya, jadi kalau parkirnya diambil orang lain, saudara gimana? Kasih saja, kita cari parkir yang lain. Pertanyaan saya, kalau tempat kursimu yang biasa sudah kau tulis pantatmu di situ, dan ternyata dipakai orang lain, saya tanya, bagaimana caranya? Kasih aja, bener. Jangan gini, ini tempat saya ya. Jangan saling menantang dan jangan saling mendeng. Setuju nggak? Sebab kalau saya dengar dulu tuh ada yang bertengkar sampai polisi datang. Waduh, padahal saya habis khotbah. Habis khotbah, begitu turun pengurapannya menguap semua, saudara. Ya, turun ke bawah. Waduh, khotbah saya 1 jam, rugi saya. Tapi hari ini saya bersyukur kalau semua jemaat semakin dewasa. Karena memang gereja makin besar, otomatis tempat parkirnya nggak pernah bertambah. Ya dari dulu segitu, nanti tempat gedung yang baru. Tadi saya lihat newsnya ya, Pak Jimmy naik apa tadi itu? ATV. Mana ada Pak Jimmy? Tuh Pak Jimmy. Demi anaknya, dia mau. Saya dalam hati saya, itu notaris hebat tuh. Tapi karena anaknya, dia main ATV, saudara. Kenapa? Karena dia ingin berperan serta anak-anak itu pengen ikut ambil bagian. Dan nanti anak-anakmu kalau kita pindah sana ya, udah lengkap. Mainannya playgroundnya lengkap, mainan perosotan lengkap, nyari ikan lengkap, mau nyebur ikan juga ada. Mau saudara, nanti kita buat anak-anak kita happy. Tapi kalau sekarang ini terus terang, saya harus ngakui bahwa sampai kadang-kadang saya cari tempat sekolah minggu ya, lihat lagi ruko. Masa kita berdoa ruko lagi pakai jualan, Tuhan kami butuh ruko ini Tuhan. Kan sama dengan ngusir orang ya. Sekarang kita sabar sedikit supaya nanti di tempat yang baru saya siapkan ada 6 hektar. Dan kita akan puas parkir. Saudara mau keliling-keliling juga boleh. Cari parkir keliling-keliling. Mau puas silahkan di tempat itu. Nah sekarang Pak kenapa sih Bapak mengajar kita untuk honor, menghormati. Dan mengasihi kepada orang di bawah. Karena ini. Saudara kalau saudara menaruh hormat. Maka saudara akan menerima 3 hal ini. Dan saya pengen semua jemaat mengalami. Nomor 1, umur panjang. Bilang sama saya umur panjang. Berbahagia. Finishing well. Pak kenapa kok ini Alkitab ya. Banyak orang meremehkan ini. Tidak menghormati suami, jangan. Hai istri-istri belajarlah tunduk. Kalau istri yang sukar tunduk. Datang ibu gembala. Belajar sama dia. Sebenarnya dia punya hak untuk menanduk. Dia punya kesempatan banyak. Saya punya banyak kelemahan. Dan dia orangnya teliti sekali. Jadi dia kalau mau merobohkan suaminya pun bisa. Menghancurkan suaminya pun bisa. Tapi dia nggak lakukan. Dia memilih untuk tunduk. Dia memilih untuk taat. Tapi Tuhan bilang, dia bilang gini sama saya. Justru ketika istri itu tunduk dan menghormati suami. Dia justru hidupnya berbahagia. Ini ayatnya. Efesus pasal 6 yang tadi kita baca ayat 3. Dan kenapa finishing well? Karena kalau orang yang menghormati orang di atas dan mengasihi di bawahnya. Kenapa dia finishing well? Karena umurnya panjang. Tak kasih cerita. Satu hari saya melayani di kota Bogor. Sebelum saya pindah Tangerang saya melayani di Bogor. Saya masih mahasiswa dan saya sering pelayanan dengan 2 orang pendeta ini. Dia satu keluarga kakak adik tapi dua-duanya pendeta. Dan saya sering melayani di gereja pendeta ini. Lalu satu hari saya kenal keluarganya dan saya datang ke rumah keluarganya dia. Karena bapaknya itu masih Buddha, dia belum kenal Tuhan. Maka 2 pendeta ini kurang respect kepada orang tuanya. Jadi kadang-kadang orang tuanya menasehati dianggap kurang rohani. Bapak, papa ini rohana. Karena dia nggak kenal Tuhan. Saudara satu hari dia diingatkan bapaknya supaya kalau pelayanan jangan terlalu malam. Supaya papa bisa istirahat dan tidak membuka pintu buat kamu. Saya tanya, nasihat itu baik apa tidak? Baiklah, mana ada sih orang tua yang jahat?
Nggak ada. Kedua anak ini merasa dia habis melayani Tuhan, urapan masih ngebul. Dan dia disalahkan oleh orang tuanya dan dia marah. Dan ketika dia marah, Papa nggak tahu saya ini melayani Tuhan. Tahu nggak saudara? Waktu dia marah, bapaknya muntap ikut marah. Apa yang dikeluarkan bapaknya? Dia bilang gini, sekalipun kamu pendeta, dengerin ya. Bapakmu ini masih bapakmu ya. Kamu sekalipun kamu jadi pendeta, kamu pulang pelayanan tabrak truk mati kamu. Waduh, waktu saya dengar itu, waduh, kaget banget. Dengerin ya. Mungkin saudara berpikir gini, saya bisa tengking itu dalam nama Yesus. Tapi ingat, ayat ini bunyinya begini. Ayat Efesus pasal 6 ayat 2. Hormati ayahmu dan ibumu. Tidak ada tulisan hormati ayahmu yang Kristen. Hormati ibumu yang Kristen, nggak ada ayatnya. Hormati ayahmu yang baik, nggak ada. Hormati ayahmu dan apa? Ibumu. Saudara 2 minggu atau 3 minggu setelah saya dengar kejadian itu, tiba-tiba dia pulang pelayanan naik sepeda motor dua-duanya, kakaknya di depan, adiknya di belakang, naik motor. Tiba-tiba ada truk, nggak tahu nih. Apakah sopirnya mabok, apa sopirnya lagi ngantuk, saya tidak tahu. Tapi di dekat rumah, hampir nyebrang, kalau saudara tahu di Bogor di Sempur itu ya, dia itu bisa diseruduk sama truk dan dua-duanya meninggal seketika. Dan waktu saya melihat mayat kedua orang itu, teman saya itu, saya janji di hidup saya, Tuhan, saya tidak akan pernah meremehkan orang tua saya. Sekalipun saya lebih pintar, sekalipun saya lebih tinggi saya sekolah, orang tua saya tidak sekolah setinggi saya, tapi saya tidak boleh meremehkan. Dari situ saya belajar, jangan pernah meremehkan orang tua kita, jangan pernah meremehkan otoritas di atas kita. Yang setuju katakan, Pak, kenapa sih ayat ini nggak ditulis ayahnya yang Kristen baru dihormati? Dengerin. Walaupun dia jadi pendeta, tapi ingat waktu kecil yang rawat orang tuanya. Betul apa betul? Saudara mesti ingat, walaupun orang tua kita tidak sepinter kita, tapi dulu waktu kita kecil dia yang rawat kita. Coba kalau seandainya waktu kecil, saudara dirubung semut, dibiarin aja. Dimakan semut, dibiarin aja. Ada anak waktu kecil, karena dia belum bisa apa-apa, semut masuk telinga, nangis, dibiarin. Orang tuamu menentukan masa depanmu sesungguhnya. Itu sebabnya, saudara perhatikan, belajarlah menghormati orang tua kita, supaya panjang umur kita. Yang setuju katakan, walaupun saudara kadang-kadang gak seneng dengan tingkah laku orang tua kita, tapi ingat, dia pernah merawatmu ketika kecil. Sebelum kau bisa berkata-kata, sebelum Anda bisa memilih, orang tuamu sudah sayang kepadamu dari sejak kecil. Dan orang tuamu gak pernah memilih lahir anaknya saudara, gak pernah. Orang tua saya gak pernah memilih bahwa anaknya seperti saya, gak pernah memilih. Sama seperti kita juga gak pernah bisa memilih orang tua kita. So that's why ayat ini jangan pernah dilupakan. Hargai orang yang di atas kita. Yang setuju katakan. Bahkan kepada anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, berikan penghormatan khusus. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan. Bahkan berikanlah penghormatan. Ini firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu kalau dilanggar pasti ada konsekuensinya. Berikanlah penghormatan kepada orang yang mengajarkan firman Tuhan. Bahkan di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17, kepada orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan, kamu layak memberikan penghormatan 2 kali lipat. Lihat saya ke depan. Small group leader atau ketua Kersel, dia mengajarkan kepada saudara, kepada jemaat, anggota Kersel, setiap minggu
Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Dan dia mendiskusikan, mengarahkan orang di bawahnya. Dia juga diajar, dimuridkan oleh district leader, orang yang di atasnya. Saudara, Tuhan bilang hormati dia 2 kali lipat. Khusus orang-orang yang mengajar saudara. Why? Karena dia juga berjaga-jaga atas nyawa kita. Kenapa kita mesti respect kepada orang di atas kita? Kenapa kita mesti honor orang di atas kita? Karena dia berjaga-jaga sama seperti ayah kita, ibu kita berjaga-jaga untuk kita. Saya akhiri dengan sebuah cerita ini. Satu hari saya pergi bersama-sama dengan para pendeta, tim inti saya yang saya ajak melayani gereja ini sejak awal sampai umur 14 tahun. Pada waktu itu tahun 2014 berarti 10 tahun. 2014. Salah, 14 tahun. 14 tahun gereja ini. Lalu saya ajak mereka pergi ke Korea. Saya harus menentukan waktunya, adalah waktu yang dimana mereka sebagai businessman, sebagai pengerja, sebagai profesional, pasti mereka punya waktu libur. Dan waktu libur itulah saya sesuaikan, saya mengikutinya. Tapi hari itu adalah hari doa pengerja dengan Pak Niko. Lalu satu hari saya menulis surat kepada Pak Niko. Anak-anak ini pergi tanpa saya, dia nggak mau. Dia bilang saya pengen bersama dengan Bapak. Ya pasti. Walaupun mereka pergi, kalau tanpa saya ada, ya mereka tidak akan berbahagia kalau saya ada. Sehingga saya menulis surat kepada Pak Niko. Pak Niko, saya pertemuan pada bulan Januari ini tidak bisa ikut karena saya menemani anak-anak saya pergi ke Korea. Menurut saudara memberikan apresiasi kepada para pendeta, para pengerja yang berjuang siang dan malam, saya ajak menderita. Menurut saudara pantas apa tidak? Pantas. Waktu saya berpikir, saya berikanlah mereka, saya temeninlah mereka. Saudara, saya berpikir saya sudah izin. Tapi saudara tahu apa yang ketika saya pulang, selesai pulang, tiba-tiba saya ditelepon Pak Niko, sudah selesai, doa pengerjanya sudah selesai. Izin saya sebenarnya udah ada di sekretaris dia, sudah sejak lama. Tetapi ketika saya lagi selesai makan, saya dan Ibu Flora masih di tempat meja itu. Tiba-tiba Pak Niko telepon, Wiryo, shalom Pak. Iya shalom. Bagaimana Pak? Wiryo, kamu kemarin dari mana ya? Saya jawab, saya dari Korea Pak, menemani anak-anak saya, para pendeta dan pemimpin-pemimpin di gereja kita. Oh ya, kamu tahu nggak pada waktu itu adalah pertemuan kita, tanggal pertemuan kita. Saya langsung tahu, Pak, bukannya saya udah bikin surat izin Pak. Waktu saya bikin, bukannya saya sudah bikin surat izin Pak sebulan sebelumnya. Lalu kaki saya diinjek sama Bu Flora. Jangan banyak alasan, jawab aja, saya salah. Pak Niko nggak kedengeran. Saya jawab, Pak Niko, ya maafkan Pak, saya salah Pak. Saya tidak akan ulangi lagi. Ya gitu dong, jangan banyak alasan dong. Harusnya Pak Niko menjelaskan panjang dan lebar, tapi karena kaki saya diinjek sama istri saya nggak bikin alasan lagi. Padahal sebenarnya kalau saya mau protes bisa. Kan saya udah bikin surat Pak. Tapi Bu Flora, makanya penting punya istri, penting. Untuk nginjek kaki di kala saya. Berbahagialah yang punya istri. Yang belum ya cepet kawin. Berbahagia punya istri sehingga pada hari itu saya terhindar dari kesalahan untuk tidak respect kepada pemimpin. Saya bisa aja alasan. Tapi ketika saya angkat telepon dan saya jawab, ya Pak, saya tahu Pak, saya salah, saya tidak ikut doa pengerja Pak. Maafkan saya Pak. Maksud saya kalau ada orang lagi di luar negeri, maka saya izinin. Maksud saya mau ngomong itu. Tapi istri saya udah kadung injek kaki saya dan saya tidak meneruskan perjalanan percakapan saya. Dan saya jawab, ya Pak, saya salah Pak. Saya tidak akan ulangi lagi. Bagus. Kayak begitu ya, lain kali kamu harus menghadap. Baik Pak. Saya bisa beralasan? Bisa. Tetapi saya ingat akan firman ini. Kamu harus memberikan penghormatan apalagi dia
orang yang mengajar kamu. Wow, dari situ saya belajar sesuatu. Dan sejak hari itu saya menaruh prioritas yang penting pertemuan dengan para pemimpin. Karena saya sudah menempatkan dia sebagai bapak rohani. Dan saya belajar untuk taat. Mentaati apa yang diajarkan. Dan kenapa kok saya harus menaruh honor? Karena dia berjaga-jaga, dia berdoa untuk saya. Dia berdoa, kenapa gereja ini jadi besar? Karena saya juga menerima anugerah. Seperti orang nyangkok, saya ini seperti orang nyangkok. Pertumbuhan rohani yang dijalani, proses yang dijalani oleh Pak Niko, saya cuma tapping, jebret. Dan anugerah besar bisa mengalir. Saya mau beritahu, kalau saudara mentaati pemimpinmu, anugerah Tuhan juga mengalir dalam hidup saudara. Ketaatan dia, proses dalam mengalahkan dagingnya juga bisa turun dalam hidup saudara. Saya kadang-kadang kalau kedekatan sama Tuhan, kenapa kadang-kadang saya suka nangis? Karena itu juga warisan yang saya terima dari Bapak rohani saya. Kenapa? Kenapa setiap kali dia masuk hadirat Tuhan dia selalu mewek, nangis. Kenapa? Kok dia begitu dekat? Saya bilang, Tuhan aku mau dong. Itu adalah hadiah ketika kita menaruh honor, menaruh hormat kepada orang yang mengajar kita. Itu sebabnya saya sarankan saudara, jemaat hormati para SGL. SGL hormati ZL, ZL hormati dia, dan seterusnya. Sehingga saudara akan terima anugerah besar. 3, saudara umurnya panjang. Kedua apa? Berbahagia. Yang ketiga apa? Finishing well. Kenapa finishing well? Karena tidak mati di tengah jalan. Saya berdoa, jangan pernah izinkan slack membuat kita tidak bisa mengampuni. Jangan sampai persoalan membuat kita nggak bisa honor dengan orang di atasnya. Dan sejak itu, saya tidak mau lagi. Setiap kali saya mau izin, saya datang pribadi. Dan saya bilang, Pak, Bapak sudah kasih izin ya. Kalau ini nggak boleh Viryo, Pak, saya taati Bapak, akan saya datang. Sejak itu, saya melihat apa yang datang dari Tuhan lewat Pak Niko turun di gereja ini. Kemurahannya, kebaikannya, keintiman dengan Tuhan tercurah di gereja ini. Itu sebabnya kalau saudara lihat kadang saya, kenapa tiba-tiba saya dilawat Tuhan? Saya nangis, kenapa? Ya itu salah satu warisan yang saya terima dari Bapak rohani saya. Saya masih ingat, saya mengakhiri dengan ini. Nanti saudara pulang membaca Bilangan pasal 12 ayat 10. Bagaimana Miriam dia tidak menaruh respect kepada Musa. Sekalipun Miriam juga hamba Tuhan, tapi Tuhan tidak senang dengan sikap itu. Saudara tahu di Bilangan 12 ayat 10 Anda baca, akhirnya Miriam pagi-pagi selesai doa, tiba-tiba dia kena kusta. Saya tidak mau ada jemaat yang kena kusta. Anda bisa baca yang kedua Bilangan pasal 16 ayat 28 sampai 33. Bilangan 16 ayat 28 sampai 33. Ada 3 pemimpin Bani Korah. Datan, Korah, Datan, Abiram. Dia datang kepada, dipanggil sama Musa, dia bilang gini, kenapa saya mesti datang? Itu sebabnya kalau saya dipanggil pemimpin saya mesti datang. Kenapa? Saya baca ayat ini. Dia pemimpin. Emang Musa aja pemimpin loh. Ini pemimpin juga datang. Tapi ingat rahasianya. Kalau kamu menaruh honor, kamu 3 ini. Umur panjang, apa yang kedua? Bahagia, 3, finishing well. Korah, Datan, Abiram nggak mau datang. Musa berkata dia datang kepada Tuhan. Panggil mereka, panggil. Nanti singkirkan orang-orang yang tidak bersama dengan mereka, kata Tuhan. Lalu kamu ngomong aja, kalau memang aku ini hamba Tuhan, kamu tidak akan pernah melihat. Kalau kamu mati seperti orang biasa, aku ini nggak hamba Tuhan. Tapi kalau kamu mati di telan bumi. Perkataan pemimpin itu hati-hati. Kalau dia udah terluka, Musa ini sering sekali dilukai oleh orang di bawahnya. Makanya saya bersyukur jemaat WTC ini baik-baik sekali. Udah bener. Jemaatnya baik-baik. Ya yang nggak baik ya kecuali yang nggak baik gitu. Tapi baik sebagian besar. Musa ini pemimpinnya melukai dia sampai dia bilang kalau aku hamba Tuhan kamu pasti akan ditelan bumi. Psh,
masuk. Nggak bisa finishing well. Kenapa? Karena dia mati sebelum baris akhir. Saya berdoa, hormati orang tuamu. Siapapun dia, walaupun dia lemah, walaupun dia mungkin menjengkelkan saudara, tapi hukumnya tetap harus menghormati. Supaya hidup kita berbahagia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita datang kepada Tuhan. Walaupun hari ini kita belum selesai, minggu depan berikutnya kita akan belajar lagi. Tuhan, ku mau menyenang. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua kami mau berikan kepadamu. Ajari kami menghormati firman-Mu, Tuhan. Biar aku bisa menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu. Yes Lord, senangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Biar musik nyanyikan lagu ini. Semua kita dalam sikap berdoa. Saya berdoa supaya tidak ada seorang pun yang tidak finishing well. Karena harus mati di tengah jalan. Saya mau berdoa, mungkin ada di antaramu yang tidak respect, tidak honor kepada orang di atas saudara. Mungkin itu orang tuamu, mungkin itu mamamu, mungkin itu papamu. Tapi hari ini saudara berkata, Tuhan, sekalipun ngeselin aku mau taruh hormat tetap. Kalau itu saudara, angkat tanganmu. Mungkin saudara berselisih dengan orang di samping saudara, dengan anggota kelompok sel, dengan anggota gereja. Tapi hari ini Tuhan berkata, lepaskan pengampunan, nak, lepaskan. Supaya kamu bahagia, supaya kamu umur panjang. Kalau itu saudara, angkat tanganmu dan saya mau berdoa buat saudara. Supaya umurmu panjang, kamu diberkati, kamu berbahagia. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Hari ini kami belajar untuk kami menaruh honor, menaruh hormat kepada orang di atas kami. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan, sentuh jamah mereka. Dan biar melepaskan pengampunan buat orang-orang yang ngeselin hati mereka. Tapi hari ini kami melakukan prinsip firman-Mu. Supaya kebenaran firman ini mengubah hidup kami. Tuhan, jamah-jamah. Biar mereka melepaskan pengampunan. Tidak ada dan tidak terkecuali satu pun hari ini kami beroleh pembaharuan. Engkau mengampuni semua kesalahan umat-Mu yang lalu, Tuhan, biar berlalu. Dan hari ini kami mau jadi ciptaan yang baru. Kami mau belajar menghormati. Kami mau belajar mengasihi anak kami. Kami mau belajar mengasihi orang di bawah kami. Supaya satu hari ketika kami bertemu dengan Tuhan, Engkau berkata, Engkau hambaku, Sabas yang setia. Aku berdoa Tuhan supaya anak-anak-Mu semua menjadi hamba-hamba yang menerima talenta pelipat ganda, terima mahkota yang datang daripada-Mu. Sambil angkat tangan kita kata, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Yes Lord. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat dua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu.
diberkati keluargamu, diberkati pekerjaan dan bisnismu. Dan biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat pagi. Shalom saudara. Para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dikatakan di ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin,
belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, "Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus." Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang. Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.